Saudara, puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di kawasan Monas, Jakarta berlangsung meriah. Peringatan HUT ke-80 TNI menunjukkan yang kuat dan profesional adalah dambaan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan, menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, TNI profesional harus terus diperjuangkan. Atas nama negara bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI. Terima kasih penghargaan. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung memimpin upacara perayaan HUT ke-80 TNI di lapangan Monas Minggu pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Prabowo menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh prajurit TNI. Salah satunya, Prabowo mengingatkan TNI selalu melakukan introspeksi diri di tengah berbagai tantangan saat ini. TNI harus tanggap membantu pemerintah dalam menjaga kekayaan negara. Masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri dengan semua organisasi yang kita miliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita. Prabowo Subianto memang memberikan perhatian terhadap bidang pertahanan. Salah satunya terlihat dari anggaran bidang pertahanan tahun 2025 jadi yang terbesar dibandingkan anggaran bidang lainnya. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PAN Slamet Aryadi menyatakan anggaran yang besar memang dialokasikan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga selama ini sudah melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintah. Komisi 1 pun terus mendorong agar kolaborasi terus terjaga. Dalam rupiah yang digunakan untuk tahun 2026 ini semata-mata digunakan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kita. Di hari ulang tahun TNI yang ke-80 ini, TNI menunjukkan bahwa sinergi kolaborasi yang dibangun dengan lembaga dan instansi terkait dalam negeri ini memiliki suatu keseriusan yang patut kita apresiasi. Tentunya Bang, ini kita sebagai anggota Komisi 1 terus mendorong bagaimana kolaborasi ini terus terjaga dan terus dikembangkan. Sementara itu, pengamat militer Hairul Fahmi menilai tak hanya menjaga kedaulatan negara, kesiapan armada dan pasukan Indonesia juga penting dalam peran Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjaga kawasan Asia Pasifik dan dunia, serta memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Kita gelar hari ini itu bukan dalam kerangka untuk memicu konflik gitu ya, tapi justru untuk menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjaga stabilitas kawasan, menjaga stabilitas Asia Tenggara, Indo-Pasifik terutama, kemudian juga sekaligus memberi ruang bagi diplomasi untuk bisa bekerja di ruang politik. Bukan hanya sekedar seremonial, puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di kawasan Monas, Jakarta berlangsung meriah tentu harus jadi momentum agar TNI selalu profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Atraksi keterampilan prajurit serta alat utama sistem senjata milik TNI memukau publik dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Silang Monas, Jakarta. Ini menunjukkan tentara yang kuat dan profesional adalah dambaan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apresiasi patut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatiannya terhadap bidang pertahanan.
Di era Presiden Prabowo, anggaran bidang pertahanan tahun 2025 sekitar 247 triliun rupiah yang jadi terbesar dibandingkan anggaran bidang lainnya. Tahun 2026 memang terjadi penurunan, namun bidang pertahanan tetap jadi salah satu penerima anggaran terbesar. Di sisi lain, saudara, Presiden juga memperluas fungsi teritorial tentara dengan menambah komando daerah militer, darat, laut, dan udara. Ada pula pembentukan batalion teritorial pembangunan, serta melibatkan TNI dalam melaksanakan program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan proyek food estate. Revisi Undang-Undang TNI di era Presiden Prabowo menambah posisi institusi sipil yang bisa dijabat prajurit TNI aktif. Kekhawatiran pun disuarakan sejumlah kelompok masyarakat. Hal ini wajar karena bangsa ini pernah alami sejarah yang buruk saat tentara dimobilisasi dijadikan alat kekuasaan yang menindas rakyat ketika masa Orde Baru. Reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1998 menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter. Indonesia kini jadi negara menganut paham demokrasi yang menjunjung supremasi sipil dan hukum. Peran politik tentara dihapus, tentara harus kembali ke barak dan menjadi alat pertahanan negara profesional. Itulah salah satu cita-cita reformasi yang telah berjalan. Legislatif dan eksekutif harus terus diingatkan tentang cita-cita reformasi. Kekhawatiran menguatnya peran militer akibat revisi Undang-Undang TNI perlu jadi perhatian pemerintah dan DPR. Tidak ada salahnya membuka ruang diskusi dan mendengar suara-suara kritis dari mahasiswa maupun aktivis. Jangan sampai pelaksanaan Undang-Undang TNI menyimpang dan militer kembali jadi alat kekuasaan seperti era Orde Baru. Anggaran yang besar bagi Kementerian Pertahanan juga harus jadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Adalah fakta. Masih banyak prajurit hidup prihatin dan tidak layak hingga terpaksa mencari penghasilan tambahan demi mencukupi kehidupan keluarga. Padahal prajurit yang sejahtera salah satu syarat agar dapat fokus jalankan tugas menjaga pertahanan negara. Optimalisasi belanja anggaran selain untuk senjata adalah untuk perbaikan kehidupan prajurit, terutama berpangkat rendah. Peningkatan kesejahteraan prajurit harus masuk dalam rencana strategis, bukan cuma soal modernisasi alutsista. Karena itu penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan harus dikelola secara transparan, serta selalu diawasi, diperiksa atau diaudit lembaga berwenang dan publik. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.